Halo, senterannya udah bisa aku mulai belum ya? Boleh, bisa mulai aja mas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Ini kita belajar neuroanatomi ya. Ini aku pakai slide zaman masih kuliah dulu. Sorry belum sempat buat slide, tapi insya Allah nanti yang aku jelaskan bisa banyak lah, nggak sekedar yang dari slide. Terus ini kalian berarti udah blog neuro special sense ya? Jadi udah responsif belum? Ya, udah pretest belum? Belum? Kemarin nggak ini mas, nggak ada pretest. Oh, nggak ada pretest. Nggak ada responsif juga berarti. Responsi bisa Hah? sih ada mas. Responsif ada. Ada Mas, Tes Mas. ke blok Oh, 3 hari berturut-turut Mas. UB-nya tetap ada berarti. Oh tetap. Ada Mas, habis lebaran. Oh ya. Jadi langsung aku mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti ada 5 materi ya. Untuk preklinik semester 2, anatomi, fisiologi, histologi itu banyak keluar di IBIS. Kan masih belum dasar. Jadi materi pertama ini tentang meninges, LCS sama vaskularisasi sistem saraf pusat ya. Ini dulu slide-nya yang buat Mbak Gabriela. Udah koas kayak aku. Nah, jadi meninges itu, maksudnya meninges, aku ulang lagi ya. Jadi kayak di apa itu? Dulu kalian belajar sistem gastrointestinal ada apa itu peritoneum, kalian belajar jantung ada perikardium, di pulmo ada pleura, di otot ada fascia, di sistem saraf pusat manusia itu ada meninges. Nah, meninges itu nanti juga ada lapisannya seperti kayak peritoneum, parietale viscerale, kemudian perikardium fibrosus serosum. Kemudian di sini nanti ada 3 lapis yang sudah kita ketahui ada dura mater, arachnoid, sama pia mater. Ya, nah jadi ini apa itu kulit kepala ya, scalp dari superficial sampai profunda itu ya sesuai singkatannya ini ya. Singkatannya skin, connective tissue, A-nya aponeurosis, kemudian ini adalah jaringan tisu longgar atau loose areola tissue, B-nya perikranium. Nah, di apa itu profunda dari apa ini kranium ini, nah di sini sudah ada meningesnya. Meningesnya, nah di sini kan ini adalah potongan potongan apa ya? Koronal, potongan koronal. Oke. Kemudian kalau kalian ingat di apa itu bidang sagital kranium kita kan ada itu deh, sulcus sinus sagittalis superior. Nah, di sulcus sinus sagittalis superior ini ditempati oleh sinus sagittalis superior. Kursorku ada kan kelihatan kan? Nah, di sinus sagittalis superior ini tuh dia apa itu dibatasi oleh di dura mater ya. Nanti dura mater ada 2 bagian yang apa itu dura mater yang ini ya warna abu-abu ini ada dura mater, kemudian yang merah ini serabut-serabut seperti laba arachnoid mater, kemudian yang menempel pada parenkim cerebrum atau nanti di spinal itu yang diameter. Nah, ketiganya nanti membentuk sinuses. Oke, hafalkan urutannya ini ya. Ini keluar di UB, urutan skin sampai perikardium. Di sini meninges secara fisiologis tentu memberikan semacam cushioning. Cushioning itu kayak bantal sehingga tidak
menimbulkan benturan, ya. Jadi otak kita dan medula spinalis kita itu semacam organ yang tenggelam atau nggak tenggelam sih, ya kayak melayang tapi ditahan oleh dan sifatnya ini fleksibel ya. Tuh tadi dura mater itu ada dua lapisan ya, si lamina endostealis sama lamina meningalis. Yang endostealis ini yang ini dura mater satu satuan. Nah, kemudian di saat ini yang lamina endostealis endo lamina externa ya, tidak sama. Nah, yang ini lamina. Nah, dua lamina eksterna dan interna yang terpisah dari dura mater ini membentuk suatu struktur. Nah, yang sisinus atau istilahnya beberapa disebutkan prosesus prosesus dura matris ya. Jadi di dura mater ada prosesus dura matris, di arah right mater, di bawahnya nanti ada spasium subarachnoidum, di diameter tidak ada. Ada dua bagian dura mater ya. Kalau menurutku sepanjang dari aslak Meninges LCS sama ini tidak terlalu sulit. Nilainya bagus-bagus kalau begitu. Yang susah yang sudah sampai ke sistema nervosum perifericum sama yang autonomicum itu benar-benar istilahnya magic tuh, enigma gak jelas gitu. Tapi itu yang sering ditanyakan di responsi tentang SBN sel badan neuron pertama dan yang lain. Ya, ini kita cepat aja. Kalian buat sendiri itu juga bisa. Nah, tadi ya proses dura matris ya, selain membentuk sinus, dia itu juga membentuk valve ya. Valve itu kayak pembatas. Jadi kalau kalian proses dura matris tuh ini, misal dura maternya itu kulit di belly, saya kulit di perut kita. Saat misal ada kita lihat orang yang agak obes ya, perutnya itu dipencet, itu kan kayak ada apa itu lemak yang berlebihan. Nah, kayak maksud dari proses dramatis itu kayak gitu. Atau kalau kalian mencubit kulit kalian, nah cubitan kulit kalian yang eh, berlebihan itu, nah itu prosesnya. Nah, proses dramatis ini berfungsi untuk membagi apa itu struktur-struktur di dalam otak ya. Nah, maksudnya proses dramatis ya, dramater. Nah, ini secara berlebihan ini masuk ke dalam satu proses dramatis yaitu Fox cerebri yang membagi hemisfer cerebri ini yang pertama. Lalu ada juga Fox cerebelli membagi hemisferum cerebellum dextra dan sinistra. Kan otak kecil atau cerebellum kita kan juga ada dua hemisfer di cerebrum. Lalu tentorium cerebelli ya. Tentorium cerebelli itu membatasi antara cerebrum dan cerebellum. Jadi kalau yang valve ini, valve ini membaginya itu secara sagital, kanan kiri. Nah, kalau yang tentorium cerebelli ini membaginya atas bawah, atas cerebrum, di bawah si cerebellum. Ya, sekali lagi ini sekalipun terlihat membosankan dihafalkan baik-baik, nanti benar kepakai, benar kepakai gitu. Jadi bagaimana kita membedakan antara herniasi supratentorial, infratentorial, yang transtentorial, bagaimana itu nanti dilihat di pemeriksaan radiologi aksial segitiga bagaimana itu nanti begini. Dan itu dimulai dari kalian mempelajari fisik ini ya. Nah, lalu ada diafragma selai. Diafragma selai ini adalah proses matris yang terletak pada fossa hipofisis atau fossa hipofisis atau sela tursida ya. Jadi terletak untuk membatasi si glandula hipofisis ya, dan juga tangkainya itu bahasa disebutnya apa aku lupa ya, hypophyseal stalk kayaknya. Nah, ini yang di merah-merah ini adalah proses dramatrisnya ya. Ini potongan mid sagittal. Nah, di sini fox cerebri. Nah, kalau coronal seperti ini, kalau sakit membatasi seperti ini. Dan ini yang fox cerebri, tentorium di bawah
ya cerebrum sama diafragma lain. Lalu tadi ini sinus venosus dura matrice ya. Sinus seperti ini. Ini skematisnya yang lebih bagus. Di lab itu beneran ada di falx cerebri yang mana, tentorium yang mana, falx cerebelli yang mana. Kalau yang apa ini diafragma yang lihat kecil soalnya. Ya. Tapi diidentifikasi aja di osphenoid ini ya, osphenoid ada cekungan fossa hypophysalis. Biasanya kelihatan sedikit ya. Di selatorsica tadi ada pituitary gland, fossa hypophysis. Bahkan juga hormon-hormon yang keluar di lobus anterior apa saja, lobus posterior apa saja, yang di apa itu sama lobus posterior itu anu ya dua-dua sama yang releasing hormon kalau yang hipofisis kan stimulating hormon, di paling atas kan yang releasing hormon itu juga dua ya. Nah, Duramater tadi, ya lapisan pertama dari meninges, itu juga membentuk suatu struktur sinus. Jadi di otak kita tentu jaringan hidup melakukan metabolisme, sisa-sisa metabolismenya akan dibuang, dibuang dan dikembalikan ke jantungnya, ke atrium dextra. Nah, sebelum ke atrium dextra, dia akan melewati suatu struktur sinus. Ya. Sinus ini kalau secara bahasa bisa berarti excess cavity, ya, kavitas yang berlebihan, yang nggak berlebihan memang diperlukan ya, seperti sinus maksimal, sinus maxillaris, sinus penidialis itu secara terminologi untuk yang ruangan. Atau sinus ini bisa berarti pembuluh vena yang tidak ada uh, katupnya, ya. Jadi kalau di vena femoralis kita atau vena magna di ekstremitas itu memiliki katup, katup. Jadi mencegah darah itu untuk kembali ke bawah akibat tekanan gaya gravitasi ya, kalau di kardiologi kalian belajar ya. Namun memang vena ini pulsasinya rendah sehingga dia tidak aktif mengembalikan darah itu ke jantung. Nah, bagaimana maksudnya? Masa darahnya itu stagnan di situ gitu. Jadi istilahnya venous region tubuh kita itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya aktivitas fisik ya. Jadi kalau kita beraktivitas fisik, otot-otot yang berkontraksi itu yang memompa darah untuk kembali atau venous region. Itu vena. Nah, di sini sinus ini tidak memiliki katup ya. Ya, sinus vena tanpa katup. Jantungnya ada di otak kita ini ada banyak sinus. Seperti pada di jantung ya, dulu ada sinus coronarius dan juga cabang-cabang kecilnya ya. Nah, di otak juga demikian, dia memiliki sinus. Ya, di dalam sinus ini isinya limbah-limbah metabolik. Tentu di sini apa itu strukturnya dilihat jadi yang paling atas ini sinus sagittalis superior. Ini gambarnya kurang bagus ya. Ini ya. Jadi semua metabolisme otak ya paling terminal itu di sinus sagittalis superior dan sinus sagittalis inferior. Sinus ini bentar, yang ke superior dulu, dia nanti akan memuarakan eh, cairan-cairan sisa limbah metaboliknya itu ke sinus confluent sinuum. Nah, di sini ya, tepatnya itu pada si apa itu protuberansia esopitalis interna. Itu pertama, semuanya nanti mengumpul di sini. Oke. Lalu ada juga apa itu sinus rectus. Nah, sinus rectus ini sebelum ke sinus rectus dia itu apa itu dialirkan oleh sinus sagittalis inferior. Jadi sinus sagittalis inferior, sinus rectus ya, rectus artinya lurus. Dan juga ada juga vena cerebri magna ya, vena cerebri magna dan sinus sagittalis inferior ini nanti akan memuara cairannya ke sinus rectus untuk bermuara ke confluent sinuum. Oke.
kemudian dua ya, sinus rectus, mohon maaf, sinus rectus ada satu sisi, lalu yang di bawah itu sinus occipitalis. Sinus occipitalis nanti ke confluent sinoum. Nah, lalu dari uh, dari confluent sinoum ini, dia nanti akan bermuara ke ini, kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri ya, pada sinus di sinus transversus nanti dia akan membelok sini sigmoideus. Bayangkan aja ini kranium dipotong horizontal atau transversal, kita lihat dari atas ya. Ini tadi ini, kalau sinus occipitalis superior tidak bisa diperlihatkan, lalu sinus occipitalis semua bermuara terlebih dahulu. Oke, lalu dari tiga aliran, sinus rectus, sinus occipitalis superior, dan sinus occipitalis, dia nanti akan dibawa ke kanan ke sinus transversus, oke, lalu ke sinus sigmoid. Oke, nah ada sinus sigmoideus ini dek, nah, sinus-sinus dari sisi fossa cranii media ya. Nah di sini sinus cavernosus ini uh, menerima aliran darah dari fossa hipofisis pada orbita kita. Nah, dia nanti akan cairannya itu ke yang ke aliran ya. Jadi ini kita menghafalkan alirannya juga tentu strukturnya ke sinus petrosus superior ya. Kalau sinus superior dia nanti akan ke sinus sigmoideus ya. Lalu dari sinus sigmoideus ini dia nanti akan ke bulbus superior vena jugularis. Disingkat itu BSVJI ya. Bulbus singularis BSVJI interna, vena jugularis interna. Oke. Kan yang pada sisi fossa cranii media, dia kan ada sinus cavernosus ini. Oke. Nah, sinus cavernosus tadi kan dia memiliki dua tangan untuk membuang sisa limbahnya. Kalau yang sinus superior, dia kan bergabung dengan si sigmoid. Kalau yang si sinus petrosus ini ke BSVJI, oke, ke bulbus superior vena jugularis. Lalu dari BSVJI, kemudian dari bulbus ini ya, jadi sinus transversus, sinus sigmoid, oke. Nah, yang aku bilang tadi, sinus cavernosus ini dia tidak memuarakan dirinya ke dua ensinium ya, namun dia ke sinus petrosus untuk menuju ke sinus sigmoideus, untuk yang sinus petrosus yang dia ke BSVJI. Nah, BSVJI nanti dia akan melewati struktur basis kranii. Kalau ingat di blok 10 itu melewati foramen jugularis ya. Foramen jugularis, jadi kalau misal yang ketunjuk sini ada foramen jugularis, jadi itu si BSVJI setelah melewati foramen jugularis ya, kan basis kranii kita itu banyak lubang-lubangnya kan. Nah, ada lubang namanya jugularis. BSVJI melewati foramen jugularis, dia jugularis internal ya. Lalu ini sudah menjadi vena dan bermuara ke jantung, atrium dextra. Ya, kita belajar jantung dulu deh. Jantung dulu kan semua bermuara ke sinus coronarius agar masuk kembali ke atrium dextra. Sama juga kayak ini. Memiliki struktur-struktur sinus dan berakhir pada bulbus sinus jugularis interna, sehingga akan dimuarakan ke vena jugularis hingga ke jantung. Ini adalah aliran sinus.
sebelum kan tadi ke sinus kan Bu. Lalu sinus tadi strukturnya dramatar. Kita ke struktur yang kedua, lapisan kedua dari minus, yaitu arachnoid mater. Oke, jadi arachnoid mater. Yang penting di sini spasium subarachnoid. Di situ ada tempatnya untuk LCS. Oke. Nah, di LCS ini, mohon maaf, di spasium sub ini dia memiliki apa itu apa ini granulasi jadi ada granulasio arachnoidea pajong atau misalnya granulasio arachnoidea atau beberapa arachnoidea. Jadi fili arachnoidea itu yang tunggal, granulasio itu yang jamak. Oke, nanti aku jelas maksudnya apa. Kalvarium menjadi apa? Gitu. Ingat nggak dulu lubang-lubang kecil Pak varias interna. Aku lupa itu. Namanya granulationis arachnoidea lubangnya seperti apa ya? Ingat nggak? Lupa. Saya sungkan. Oh ini siapa? Menjadi Foveola granulationis arachnoidea pajoni. Kalau kalian masih ini granulasio arachnoidea ini pendesaan dari granulasio arachnoidea itu namanya Foveola granulasio. Kita belajar di lapisan arachnoidea itu untuk apa? Ke aliran LCS ya. Nah, sinus nanti kita mungkin bertanya, sinus ini dapat aliran cairannya itu dari mana? Yaitu ini ke sistem jadi kalau ini kan ada anak banyak kan. Nah, yang warna coklat ini adalah spasium subarachnoidea ya. Spasium subarachnoidea. Jadi gini, aku flashback dulu, bukan aku flashback, aku majukan bahasanya ke depan. Jadi dari aliran cairan LCS itu dari sini dulu. Kumpulan pembuluh darah ini namanya adalah choroideus ya. Nah, plexus choroideus ini dia akan menghasilkan liquor cerebrospinal fluid. Nggak pakai fluid ya, kan udah liquor spinal fluid atau CSF, cerebrospinal fluid Inggrisnya. Mengalir pada sistem ventricle ya. Pertama, dia ke sistem ventricle lateralis melalui foramen Monro, interventricularis. Apa ini? Ventricle quartus dia melalui ductus ductus apa ini? Aqueduct encephali sylvii, lalu dia akan mengarah ke, mohon maaf ya, ventricle tertius, lalu ke apa ini aqueductus mesencephaly sylvii, lalu dia ke foramen, mohon maaf, ke quartus ya. Aliran LCS pertama itu di sistem ventricle ini turun ke bawah sesuai anak panah, lalu melalui sistem ventricle dia nanti LCS itu akan dialirkan ke dua ke ke tempat yang seperti ini, ke kedua tempat spasium subarachnoideum ya, yang coklat ini, ke apa ini namanya kanalis centralis medulla. Kalau ke spasium subarachnoideum pada kranium tiga lubang ya, foramen Magendie atau apertura mediana atau foramen Magendie 1 pada foramen lateralis atau lusca kanan dan kiri tiga lubang. Lalu dari situ LCS masuk ke spasium subarachnoideum yang sebelah ini. Ya, di spasium arachnoideum ada suatu struktur yang disebut sisterna. Ya. Sisterna itu apa? Sisterna adalah spasium subdum yang memiliki ruangan yang luas ya. Jadi sisterna itu masuk
Jadi spasium subarah medium, hanya saja dia lebih luas. Oke. Nah, di sisterna ini ya masih sebagai spasium subarah medium. Lalu spasium subarah medium ini mengalirkan LCS sebagai tempat, sehingga dia akan berakhir ke ini dia, granulasio arachnoidea. Jamaknya granulasio arachnoidea. Kalau tunggalnya fili arachnoidea. Ya. Nah, ini kan LCS, spasium subarachnoidum yang ini deh. Ini skema gambar yang berbeda, tapi aslinya nggak putih ya. Ini yang putih ini mengalirkan LCS, lalu dia akan di kan pertama tadi sistem ventricle, yang kedua ke spasium subarach, lalu yang ketiga baru ke sistem sinus. Sini yang biru ini. Kalau dari sistem ventricle ke spasium subarachnoidum, dia tadi melewati foramen Monro dan foramen Magendie atau apertura mediana dan foramen Lusca atau apertura lateralis untuk mengalirkan LCS dari sistem ventricle ke medium. Ya. Dari kedua yang dilalui tadi kan spasium subarachnoidum, LCS itu akan berpindah sinus ya, ke sinus melalui ini dia namanya granulasio atau fili arachnoidea. Oke. Dan fili arachnoidea ini nanti akan mendesak cranium calvaria facies interna membentuk granulasio foveola granulationis arachnoidea ya. Cekungan akibat pendesaan granulasio arachnoidea sehingga masuk ke sinus. Oke. Yang bertanya, sinus tadi katanya membangun sisa limbah metabolik. Ini apa LCS? Jadi sinus menerima dua zat ya, substansi dari struktur vena ya, ini adalah bridging vein atau vena ya. Jadi dari sini otak bermetabolisme vena dimuarakan ke sinus, lalu ada juga LCSD. LCS tadi bermuara ke sinus melalui granulasi arachnoidea. Jadi sinus ini isinya merah ya, merah, namun ini diwarnai biru untuk kebetulan ini darah kotor ya. Darah kotor itu juga menerima LCS dari sistem LCS dari apa itu spasium dia melalui granulasi arachnoidea. Oke. Nah, di sini pentingnya kalian apa ini perjalanan ini untuk kalian mendeteksi. Misal kalau klinis ya, pada akhirnya kita itu belajar ini untuk klinis kita. Misal hidrosefalus, ya oke hidrosefalus, tapi kita sebagai orang yang sudah belajar anatomi kita harus mencari apakah ini hidrosefalus obstruktif atau yang non obstruktif. Ini apakah karena overproduksi atau ada sumbatan pada aliran LCS-nya di ventricle kah, pada spasium subarachnoidum atau pada granulasio arachnoidea ini. Dia ada spasium subarachnoidum isinya LCS ya. Tempat ya, jadi drainasenya dialirkan ke granulasio arachnoidea. Nanti berakhir sama infus superior vena jugularis interna ke vena interna hingga ke atrium diameter, ini lapisan yang paling dalam. Dari tiga struktur yang aku jelaskan tadi dengan detail-detail struktur anatomisnya itu nanti membentuk si meninges itu sendiri ya. Jadi kalau SMA kita cuma belajar luar ke atas, DAP, diameter, arachnoid, diameter ya, itu simpelnya, tapi secara kompleksnya untuk kedokteran seperti yang aku jelaskan tadi. Lalu ini meninges spinalis sama dari superficial ke profunda, DAP, dura, arachnoid, diameter. Nah, lalu di diameter ini paling kalau ini membentuk satu film ya, film terminalis. Film terminalis itu yang mana? Jadi gini, film terminalis itu merupakan struktur dari diameter.
Jadi duramat berarti aku ingat-ingat dulu memang nggak tahu. Jadi meninges finalis terdiri atas 3 lapisan seperti itu tadi. Nah, film terminalnya ini jadi di gambar ini ya, yang kuning di tengah ini dia masih punyanya medula spinalis. Oke, medula spinalis. Lalu dia semakin ke caudal medula spinalis habis ya. Kalau habis itu berakhir, tidak memanjang lagi. Kalau pada dewasa itu berakhir pada lumbal 3, vertebra lumbal 3 ya, lumbal 3. Namun pelapis si meningalis tidak serta-merta juga habis menutup ke setinggi lumbal. Dia terus berlanjut itu sehingga dia membentuk satu struktur film terminal. Film terminal itu untuk diameternya. Agar dia membentuk struktur, ya ini istilahnya wrappingnya itu berlebihan membentuk film terminal itu yang di tengah. Nah, lalu di samping-samping ini apa? Itu bukan struktur dari meninges ya, ini adalah serabut-serabut saraf ya, serabut-serabut yang turun ke bawah untuk keluar pada foramen intervertebralis yang bersesuaian. Kenapa turun ke bawah? Karena ada suatu fenomena perkembangan pada masa post embrionik ya, ya bukan post embrionik ya, setelah perinatal ya. Jadi suatu proses di mana kolumna vertebrae ya, kolumna vertebrae berarti skeletonnya. Kolumna vertebrae itu bertambah panjang, begitu pun spinalis. Kalian bayangkan gini dulu, kolumna vertebrae itu seperti pipa peralon. Oke. Lalu di dalam pipa peralonnya itu kalian masukkan suatu apa ya? Misal kalian masukkan apa ya makanan? Kalian masukkan suatu apa itu batang pohon. Nah, batang pohonnya itu bisa masuk ke pipa peralonnya. Nah, kalian bayangkan pipa peralonnya itu kolumna vertebrae, batang pohonnya itu medulla spinalis, ya. Nah, lalu di pipa peralonnya itu si kolumna vertebralis itu dari kita neonatus sampai sekarang itu bertambah panjang, tentu kita bertambah tinggi. Namun si medulla spinalis itu juga bertambah panjang, namun tidak secepat dan tidak sepanjang si kolumna vertebrae. Oke, jadi bayangkan misal peralonnya itu 1 meter, batang pohon yang di dalam peralonnya itu cuma 50 cm lah, kita katakanlah demikian. Ada perbedaan panjang. Nama fenomenanya adalah uh, descensus medulorum ya, descensus medulorum. Kita ada juga fenomena descensus testiculorum ya. Jadi kalau testisnya nggak turunkan itu patologis. Di sini medulla spinalisnya turun atau bertambah panjang, namun tidak sepanjang si kolumna. Namun sejak embrio, serabut-serabut saraf yang keluar dari medulla spinalis ini sudah apa itu keluar bersesuaian pada foramen intervertebralis yang bersesuaian. Nah, padahal foramen intervertebralis itu kan struktur dari kolumna vertebrae. Kolumna vertebrae bertambah panjang sehingga si serabut-serabut saraf ini atau misalnya radix spinalis ini ya, radix spinalis ini dia itu akan misalnya tetap harus keluar sesuai foramen intervertebralis yang bersesuaian, di mana si foramen ini mengikuti kolumna vertebrae untuk bertambah panjang semakin ke bawah, sehingga dia itu nanti akan tertarik ke bawah hingga saat medulla spinalis ini habis, serabut radix posterior ini harus ke bawah lagi agar bisa keluar pada kolumna vertebrae yang tepat. Nah, struktur radix spinalis ini biasanya radix spinalisnya punyanya segmen medulla spinalis lumbal, sakral sama
Ini nanti akan membentuk satu struktur sebagai cauda equina. Cauda equina ini. Jadi kalau yang di tengah ini film terminalis. Kalau yang di sebelah kanan kiri ya around di lingkaran around the film terminalis itu si cauda equina ya. Sama kelompok Mabinggu dulu equina. Nah, berakhir S2 ini yang duramater ya. Duramater meningalis berakhir pada vertebrae sacralis 2. Kalau yang pia mater yang membentuk film terminalis ya berakhir pada vertebrae limbal 2. Vaskularisasi meninges ya. Jadi ada gambarnya. Di arteri meningia anterior, media, posterior. Yang ditanyakan sih kalau yang vaskularisasi ini. Oke. Atau mungkin ada struktur keras ya. Jadi arteri radikularis terbesar pada vaskularisasi ini itu namanya arteri Adam Kiewicz ya. Kalau kalian lihat di atlas LCS tadi ya. Nah, bisa cepet ya, sudah aku jelaskan tadi dihasilkan oleh plexus choroideus yang terletak pada ventricle otak. Plexus choroideus ada di lateralis yang merah ini, ventricle tertius dan ventricle quartus ya. Semuanya mengandung LCS. Fungsi LCS tadi ya, kawan, bantalan terhadap jalanannya tadi ya. LCS pertama di sistem ventricle lateralis terlebih dahulu. Misal gini, jadi LCS itu tidak serta merta dari ventricle lateralis. Orang di quartus dia memiliki ya, ini yang diproduksi LCS yang dari ventricle lateralis ya, mengalir dari ventricle lateralis melewati foramen interventricularis mondo masuk ke ventricle tertius melewati aqueductus cerebri atau ada yang menyebutkan aqueductus mesencephaly masuk ke ventricle quartus ventricle keempat. LCS akan diteruskan ke kanalis centralis medullaris spinalis dan diteruskan ke spasium subarachnoidum melalui lubang. Jadi ada lubang naturalis ke tertius melalui foramen inferior. Dari ventricle tertius ke ventricle quartus melalui ductus ini aqueductus mesencephaly. Dari sistem ventricle quartus ke spasium subarachnoidum dia melalui tadi foramen lateralis atau kalau foramen namanya melalui lateralis atau foramen Vesca ya lateralis L for L Vesca for lateralis melalui apertura mediana atau foramen magna M for M mediana for mediana spasium subarachnoidum dia terus berjalan juga hafalkan ya dia struktur sisterna tadi apa? Sisterna adalah spasium yang luas ya, itu sisterna. Dan sisterna tentu masih bagian dari spasium subarachnoidum. Subarachnoidum akan diteruskan ke sistem sinus melalui granulasioner arachnoid ya, atau fili-fili arachnoid. Dan dari perjalanan tentu pahamkan tentang struktur-struktur anatomi. Ya. Nah, lalu vaskularisasi otak. Jadi vaskularisasi otak itu ada bagian utama vaskularisasi otak ya, vaskularisasi anterior dan vaskularisasi posterior. Kalau vaskularisasi anterior ini aku tidak menjelaskan dari skema yang ditampilkan. Aku hanya review dulu. Vaskularisasi anterior otak itu oleh dua arteri. Arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Vaskularisasi anterior otak atau cerebrum. Lalu vaskularisasi yang kedua adalah vaskularisasi posterior otak. Itu oleh arteri cerebri posterior dan arteri basilaris. Oke.
Ini ada nggak? Nggak ada. Nah, kita hafalkan perjalanan. Ya, dari perjalanan ini nanti juga teridentifikasi struktur itu anatominya. Jadi ini apa ya untuk yang keperluan vaskularisasinya. Tak tentu teruskan melalui saluran ke sekaligus untuk yang kanan atau yang arteri karotis komunis langsung yang kiri ada terhenti. Nah di sini dua arteri karotis komunis ini dan nanti akan bercabang menjadi dua ke arteri karotis interna dan arteri karotis eksterna. Oke. Yang arteri karotis, mohon maaf, untuk yang vaskularisasi otak arteri karotis interna. Arteri karotis interna. Oke, kita detail lagi. Nah, ini kita lihat dari anterior. Oke, kita lihat dari anterior. Nah, arteri karotis interna itu nanti akan ke MCA dan ACA. Ya, untuk keperluan klinis itu biasanya disimetri. Jadi kayak arteri cerebri ya, arteri cerebri posterior itu disebut sebagai ACA dan PCA berurutan. ACA anterior cerebral artery, PCA middle cerebral artery, PCA posterior. Nah, karotis interna dia semakin ke atas, oke, lalu dia melewati struktur basis krani yang namanya itu aku lupa, masuk kayaknya foramen karotis atau nggak tahu lupa. Dia bercabang menjadi dua, arteri cerebri medius dan arteri cerebri anterior. Itu untuk yang arteri karotis interna. Lalu yang PCA dari mana? PCA itu dari basilaris. Arteri basilaris itu dari mana? Arteri basilaris itu dari arteri vertebralis. Apa itu? Arteri vertebralis kanan, vertebralis kiri, dan arteri vertebralis anterior. Jadi vertebralis kanan dan kiri ini merupakan cabang dari untuk yang di kiri dan kanan cabang dari arteri subclavian. Oke, arteri subclavian kanan dan kiri dia memiliki banyak cabang ke atas. Ya. Cabang paling pertama dari subclavia itu si arteri vertebralis. Ya. Cabang keduanya ini arteri thoracis interna yang kalau kalian mempelajari vaskularisasi di torak dulu itu ya. Nah kita di sini vaskularisasi cerebral. Cabang pertama arteri subclavia tadi arteri vertebralis kanan dan kiri, di mana arteri vertebral ini melalui foramen atau foramen transversus ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran apa itu ciri-ciri vertebrae segmen cervical